Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang disusun oleh Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu taala. Dalam fasal yang bertajuk Fi Alfadhin Yatadawaluha Ahlul Hadith. Fasal yang berkaitan dengan beberapa lafaz, beberapa perkataan yang biasa digunakan pakai oleh ulama-ulama hadis. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebutkan 5 perkataan di antara perkataan-perkataan yang banyak digunakan pakai oleh ulama-ulama hadis. Yang pertama adalah al-marfu'. Kita sering mendengar perkataan hadisun marfu'. Al-marfu' adalah ma udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khasatan la yaqa'u mutlaquhu ala ghairihi. Al-marfu' adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, tidak digunakan secara mutlak ke atas selain apa yang disandarkan kepada Rasulullah. Sawa kana muttasilan atau munqati'an, sama ada bersambung ataupun terputus. Artinya hadis marfu adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah, seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz yang kedua adalah al-mauquf. Imam An-Nawawi mengatakan, wa amal mauquf fama udhifa ila sahabiyyi qawlan lahu aw fi'lan aw nahwahu muttasilan kana aw munqati'an. Adapun mauquf adalah apa yang disandarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada berupa ucapan atau perbuatan atau selainnya. Sama ada ia diriwayatkan dengan sanad yang bersambung atau diriwayatkan dengan sanad yang terputus. Artinya ketika kita mendengar istilah hadis mauquf, maksudnya ia adalah perkataan sahabat, ia adalah perbuatan sahabat. Sahabat tidak menyebutkan bahwa ia adalah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, seperti ketika Umar berkata sesuatu, maka ia dinamakan sebagai mauquf. Istilah yang ketiga adalah al-maqtu'. Imam An-Nawawi mengatakan, wa amal maqtu' fahuwa al-mawqufu 'ala at-tabi'i qawlan lahu aw fi'lan muttasilan kana aw munqati'an. Adapun al-maqtu' ia adalah al-mawquf 'ala at-tabi'i. Ia adalah yang terhenti periwayatannya kepada tabi'i, kepada murid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang diucapkan oleh tabi'in, apa yang dilakukan oleh seorang tabi'in, ia dinamakan sebagai hadisun maqtu'un. Ia tidak dinamakan sebagai ucapan Nabi, ia bukan perkataan sahabat, tapi ia adalah perkataan dan perbuatan tabi'in. Istilah yang keempat adalah al-munqati'. Adapun al-munqati' fahuwa ma lam yattasil isnaduhu ala ayyi wajhin kana inqita'u. Al-munqati' adalah apa yang tidak bersambung sanadnya dalam apapun bentuk sanad yang terputus. Artinya sama ada ia terputus sejak permulaan sanad ataupun penghujung sanad, ia dinamakan sebagai hadis munqati'. Fa in kana saqitu rajulaini, apabila yang hilang dari sanad tersebut adalah 2 orang, fa akthar ataupun lebih, summiya aidan mu'dhalan. Hadis tersebut yang di dalam salah sila periwayatannya hilang 2 orang, tidak disebut 2 orang ataupun lebih, dinamakan juga mu'dhalan. Mu'dhalan dhabitnya adalah bi fathid dhad al-mu'jamah, dengan memberikan fathah pada huruf dhad. Kita tulis fathah di sini. Dhad al-mu'jamah maksudnya dhad yang bertitik. Jika tidak ada titik maka dia adalah huruf sad. Mu'dhalan. Kemudian yang kelima adalah al-mursal. Fahuwa indal fuqaha wa ashabil usul wal khatib al-hafiz Abi Bakar al-Baghdadi.
Adapun hadis yang mursal, maka menurut para ulama fiqh, menurut para ulama usul fiqh, dan juga menurut pandangan Al-Khatib Al-Hafiz Abi Bakar Al-Baghdadi wa jama'atin minal muhaddithin, dan sekumpulan ulama hadis, yang dimaksud dengan al-mursal adalah man qata'a isnaduhu ala ayyi wajhin kana inqita'u fahuwa indahum bima'na al-munqati'. Mengikut pandangan mereka, yang dinamakan sebagai hadis mursal adalah hadis yang terputus sanadnya, bagaimanapun bentuk terputusnya. Fahuwa indahum, maka mengikut kepada pandangan mereka tadi, hadis mursal adalah bimaknal munqati'. Tapi kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa qala jama'atun minal muhaddithin, ramai golongan dari ulama-ulama hadis, au aktsaruhum, atau bahkan majoriti dari mereka, kebanyakan dari mereka, la yusamma mursalan, hadis tidak dinamakan sebagai hadis yang mursal illa, kecuali ma akhbara fihi at-tabi'i, apa yang dikabarkan, apa yang diberitakan, apa yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena tabi'in hakikatnya dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kemungkinan besar tabi'in tersebut meriwayatkan dari seorang sahabat yang dia tidak sebut namanya. Maka hadis tersebut dinamakan sebagai hadis yang mursal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.